Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Pangeran Puger Balelo. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Hari Sabar. Teknik dan montase Jamie Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Setelah mendapatkan seekor banteng besar, maka dengan lincah Ki Warih menorehkan pisaunya, menguliti banteng besar itu. Sang Prabu memperhatikan orang kepercayaannya itu dengan mata berbinar-binar. Dia sungguh takjub dan kagum memperhatikan Ki Warih yang lincah sekali dan amat gesit menguliti kulit banteng. Sedikit pun tak ada yang tergores oleh pisau. Hingga kulit binatang itu mengelupas amat bagus. Tak ada yang ternoda oleh goresan pisau. Kau benar-benar hebat, Warih. Pekerjaanmu sangat sempurna. Kau lincah sekali dan terengginas sekali. Menguliti binatang besar itu hingga tak sedikit pun yang robek. Dari mana kau belajar menguliti kulit binatang itu, Warih? Segala sesuatu bisa dilakukan karena kebiasaan dan pengalaman, Kanjeng Prabu. Hamba hanya mengikuti jejak orang tua hamba. Ayah senantiasa menguliti binatang buruan dengan lincah. Kalau begitu, kau sejak kecil sudah pandai berburu seperti anakmu. Iya, Kanjeng Sinuwun. Memang begitulah kehidupan keluarga hamba. Di mana sejak kecil kami diperkenalkan pada alam. Sehingga kami tidak kaget untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Sekalipun hamba harus menguliti 10 ekor banteng, maka dengan cepat pasti hamba akan menyelesaikannya. Dan kulit banteng yang kita kuliti itu kita manfaatkan untuk menjadi wayang kulit atau alat musik. Kita bisa memanfaatkan kulit binatang ini menjadi alat musik yang indah. Atau kita pakai untuk membuat boneka wayang yang luar biasa. Bagus kalau begitu. Kau senantiasa memanfaatkan apa yang ada di depanmu. Warih. Iya. Ku akui keunggulan pemikiranmu dan keunggulan segala sesuatu yang ada di dalam hati dan pikiranmu. Aku minta seandainya kulit banteng ini telah kering, sisa dari untuk membuat beduk itu, tolong berikanlah kepadaku. Aku juga ingin ikut seperti kau, memanfaatkan apa yang ada di depanku. Kanjeng Sinuwun menginginkan kulit ini? Tidak semuanya, Warih, tetapi hanya sebagian saja. Aku ingin menggunakan sisa-sisa kulit yang telah kau pakai. Jangan pikirkan aku, tetapi pikirkanlah keperluanmu dulu. Setelah kau memanfaatkan kulit banteng ini sebagai cidur, biarkanlah sisanya ku pergunakan. Aku juga ingin membuat wayang. Aku ingin membuat sebuah boneka yang menarik untukmu. Barangkali kelak kau bisa memainkannya. Terima kasih, Kanjeng Sinuwun. Tetapi mengapa harus menunggu sisanya? Lebih baik Kanjeng Sinuwun saja yang memanfaatkan kulit ini. Kalau memang Kanjeng Sinuwun menginginkan. Aku tidak menginginkannya, Warih. Tetapi aku hanya ingin memanfaatkan sisa-sisa kulit. Sudahlah, jangan menjadi beban pikiranmu. Aku justru senang apabila kau bisa menuangkan segala ide-ide dan pemikiran-pemikiranmu. Kita saling berlomba dengan cara yang sehat. Kanjeng Sinuwun, semuanya telah beres. Daging telah kami sayat kecil-kecil. Dan bagaimana dengan kepala banteng ini, Kanjeng Sinuwun? Bagaimana menurut kamu, Warih? Apakah kau juga akan memanfaatkan kepala banteng ini? Benar, Kanjeng Sinuwun. Hamba akan memanfaatkan kepala banteng ini. Biarlah kepala banteng ini untuk hamba. Kau benar-benar jeli. Ya, silahkan. Kalau kau menginginkan kepala banteng ini, ambillah. Ronto, Hamba, Kanjeng Sinuwun. tolong kau nyalakan api unggun dan kita membuat daging-daging itu menjadi sate-sate yang lezat. Kita panggang. Buatlah perapian. Sekalipun matahari masih terik, biarlah kita memanggangnya. Nyalakanlah perapian.
kita akan makan sepuas-puasnya hasil buruan kita. Ki Warih dan kawan-kawannya segera membuat api unggun di tengah hutan kerapian. Mereka memanggang daging banteng yang telah mereka buru. Seluruh pengawal Sang Prabu itu nampak senang, lega sekali karena mereka bisa menikmati hasil buruannya dengan leluasa. Kita kembali pada Aji Sukmo yang masih duduk bersila di sudut gua Tritip di depan Ki Kuno. Di sana masih ada pula Wulan, sahabat karibnya yang ikut duduk bersila menemaninya. Beberapa hari lamanya, Aji Sukmo tidak menikmati sedikit pun makanan karena perutnya penuh dengan air laut sampai ke tenggorokan. Setelah sehari semalam kau menikmati kesunyian. Sekarang apa yang kau rasakan, Sukmo? Ki Gunuk, saya tidak mampu berbuat apa-apa karena perutnya terganjal oleh air laut yang memenuhi tubuhku hingga sampai tenggorokanku. Ya, lalu apa yang kau rasakan? Yang saya rasakan, saya tidak merasakan apa-apa. Ya, hanya ketakutan yang mencekam hati dan pikiranku karena kakek Gunung tak pernah ramah padaku. Kakek hanya mau menerimaku begitu saja. Ketika aku pamit, kau pun membiarkan aku dengan dingin. Aku sungguh tidak tahu apa yang kau inginkan, Kek. Kau telah menerima diriku sebagai muridmu. Lalu, kau masukkan aku ke dalam air laut dan kau biarkan aku tenggelam dan minum air laut hingga memenuhi tenggorokanku. Aku belum tahu apa maksudmu. Sukmo, kelak kau akan tahu apa yang kau rasakan saat kau tenggelam dan apa yang patut kau lakukan di saat kau tercebur di dalam Masih air. bersama Sandiwara Duo Ketika kau 91. berada di dalam air, kau bisa melakukan banyak hal. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kau menyelamatkan diri agar kau tidak tenggelam. Tetapi mengapa kau di sini tetap juga tenggelam? Nah, itulah yang harus kau pikirkan, Sukmo. Kek, aku ini sering kali berenang dan bermain di kali bersama Wulan, juga bersama Doran. Tapi aku benar-benar tidak berdaya di depanmu. Aku tak mampu melakukan apa-apa, Kek, selain minum air hingga perutku kenyang dan penuh sampai di tenggorokanku. Kau tidak bisa melakukan apa-apa karena yang kau pikirkan tidak lain hanyalah ketidakberdayaan dirimu. Kau merasa mampu dan merasa pintar. Nah, sifat inilah yang paling buruk dialami manusia. Ia merasa sok kuat, sok kuasa, sok pintar, sok dikdaya, sok tahu dan sok mengerti tanpa menyadari keberadaan dirinya. Kek, maafkan aku. Maafkan aku. Aku belum mengerti apa yang kau inginkan. Kesederhanaanmu, kesahajaanmu, serta sifatmu yang aneh. Itulah yang selalu membuatku bertanya-tanya, mengapa ada orang sepertimu? Aji Sukmo, kau benar-benar wiji pilih yang lahir dari Ading Wulung. Masih bersama Sandiwara Duo Kau 91. memandang seseorang dari pakaian dan apa yang dilakukannya. Kau memandang sesuatu dari luarnya saja. Seharusnya kau menjaga diri sebaik-baiknya. Pakaian, kedudukan, dan kehormatan, kekuasaan, atau apapun tidak ada artinya. Yang paling penting di dalam hidup ini adalah kepribadianmu, dirimu sendiri. Apa yang ada di dalam batin dan jiwa, itulah yang paling utama dan terutama di dalam hidup manusia. Apakah kau pikir dengan mengenakan pakaian indah dan elok akan menjaga penampilan?
akan menjaga keberadaanmu agar dihormati dan disanjung serta dipuji. Begitu? Sama sekali tidak, Aji Sukmo. Pakaian manusia bisa lapuk oleh air hujan dan panasnya matahari. Ia bisa juga hancur dimakan oleh ngengat. Tapi lain halnya dengan kepribadian yang ada dalam jiwa manusia, yang ada dalam hati dan perasaanmu, yang ada di dalam tubuh, akan membawamu semakin cemerlang dan bercahaya. Sekalipun kau mengenakan pakaian compang-camping, tetapi kalau kau memiliki kepribadian yang unggul, maka kau akan menjadi orang yang mulia. Orang-orang di sekitarmu akan menghormatimu dan mengagumimu. Sukmo, peganglah rahasia ini. Kau jangan menjadi orang yang bodoh dan tolol. Ampunkan saya, Kek. Ampunilah. Karena memang aku terlalu bodoh dan tolol. Aku goblok sekali, Kek. Aku tak tahu apa sebetulnya yang telah aku alami. Itulah sebabnya mengapa kakekmu Wulung, ayahmu, menginginkan dirimu agar kau mengenali dirimu sendiri. Bagaimana kau bisa melangkah lebih jauh kalau kau tidak mengenali dirimu sendiri? Nah, untuk itulah kalau kau hendak melangkah, kau pun harus memulai segala sesuatu dari dirimu sendiri. Nah, setelah kau mengenali dirimu sendiri dengan baik, kau akan mudah melangkah. Kau akan mengerti bagaimana menghadapi sesama manusia. Sebab dirimu adalah sebagian yang terbesar dari masyarakat di sekelilingmu. Lain halnya dengan kakekmu yang sudah tua ini, yang duduk bersila di tempat yang sunyi ini. Kalau aku sudah tidak butuh kawan lagi, aku tidak butuh teman lagi. Selain mencari keheningan dan kesunyian, aku telah merindukan alam kasampurnan, Aji Sukmo. Kek, Ya, aku bangga sekali punya kau. Aku bangga sekali. Di balik keanehan-keanehan sifatmu dan sikapmu, ternyata tersimpan sesuatu yang luar biasa, yang tidak bisa kupikirkan, yang tidak bisa kubayangkan sebelumnya. Oh, Kek, mudah-mudahan aku bisa memahami keangkuhanku, memahami kesombonganku, karena aku sok tahu, dan aku sok pintar, dan aku meremehkanmu, meremehkan orang-orang yang ada di sekelilingku, bahkan kakek dan nenekku, kedua orang tuaku, tak kuperhatikan. Aku hanya menginginkan sesuatu yang muncul dalam hati dan pikiranku. Sukmo, kau boleh menuruti hati dan perasaanmu. Kau boleh melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan pikiran-pikiranmu. Tapi satu hal, jangan sampai kau lupa diri dan merasa pintar. Jangan merasa kuasa. Jangan merasa tahu. Jangan merasa luar biasa. Peganglah itu. Dari sinilah kau akan memulai segala-galanya secara perlahan. Perlahan. Perlahan tetapi pasti. Dan pasti kau akan mendapatkannya. Masih Jangan bersama sampai Sandiwara orang lain 991. menjadi ganjalan dalam hidup. Tetapi biarlah orang lain itu menjadi pendorong dan pembangun semangatmu, Sukmo. Aku minta kau tetap duduk bersila di sini. Usahakan jangan bergeser dari tempat duduk. Baik, Kek. Wulan, Iya, Kek. apa yang kau rasakan setelah menemani kawanmu duduk bersila di sini? Apa yang kau rasakan? Yang kurasakan adalah kengerian dan kesunyian di sini, Kek. Kami dekat denganmu, tetapi
kami semakin jauh. Seolah-olah ada jarak yang amat panjang yang memisahkan kita, Kek. Mengapa bisa seperti itu? Itulah hidup, Wulan. Kau belum tahu sebenarnya apa yang telah menjadi tekad kakekmu ini. Kalau kakekmu duduk berdiam diri di sini, bukan berarti kakekmu mengabaikan dan melupakan hal-hal yang pernah kakek lakukan. Tetapi kakek duduk bersila di sini adalah untuk Masih mengejar bersama satu Sandiwara persatu, 91. mengurai satu demi satu apa yang pernah kakek perbuat selama ini. Betapa banyak kesalahan dan kekeliruan yang kakekmu buat. Kakekmu sungguh tidak tahu. Ternyata kebajikan dan keburukan senantiasa ada di sini. Kakekmu lebih banyak melakukan kesalahan daripada kebenaran. Dan kakekmu merasa berdosa karena telah banyak menumpahkan darah. Darah? Kakek banyak menumpahkan darah? Iya. Aku telah banyak menumpahkan darah di masa kecil hingga masa dewasa. Wulan. Waktu aku masih muda, aku sering berkelahi dan seringkali menumpahkan darah. Berapa kepala manusia yang menggelinding ke tanah karena keganasan dan kemurkaan kakekmu. Masih bersama Sandiwara Radio 91. Kelak, ku minta jangan sampai terjadi hal seperti itu di dalam hidup kalian. Janganlah mengulangi perbuatan-perbuatan kakekmu, buyutmu, dan orang tuamu. Ku minta kalian melangkah menjadi seorang pendekar pilih tanding. Pendekar sejati yang tidak akan pernah menumpahkan darah. Kek, mana mungkin hal itu bisa terjadi? Kakek dan buyutmu telah menjalaninya. Masih bersama Semuanya Sandiwara penuh Radio dengan 91. kemungkinan, Wulan. Untuk itu, kalian kelak harus bisa mewujudkan apa yang diinginkan oleh kakek buyutmu. Mewujudkan cita-cita sejati. Menjadi pendekar suci. Pendekar yang tidak pernah menyakitkan sesamanya. Bahkan tidak akan pernah menumpahkan darah. Sukmo berguru di Tritip di bawah pengawasan Ki Gunuk yang telah lama bersila meninggalkan dunia persilatan. Dia merenungkan apa yang diucapkan oleh orang tua itu. Dia disuruh untuk mencari dirinya sendiri. Kembali Aji Sukmo terpuruk dan tersudut dalam kisi-kisi hatinya yang paling dalam. Aji Sukmo menyelami apa yang diucapkan oleh Ki Gunuk. Wulan sahabatnya tetap duduk bersila tak bergeming. Ki Gunuk dengan sorot mata amat tajam memandang Aji Sukmo. Tatapan mata mereka saling beradu pandang. Lama sekali ada sesuatu yang terlukis dengan jelas terbayang di kedua bola mata Aji Sukmo. Sukmo, kau telah mengerti apa yang telah terjadi. Kau tidak boleh sembarangan melangkah. Seandainya kau punya keinginan-keinginan setinggi langit, sesuaikanlah. Selaraskanlah dengan hati dan pikiranmu, dengan kemampuan tubuhmu, dan dengan kemampuan langkahmu. Kau tidak boleh ragu-ragu setelah kuberitahukan semuanya ini kepadamu. Untuk menjadi orang yang sakti mandraguna, tidak harus duduk bersila di sini, Sukmo. Tetapi setelah kau mengenali dirimu sendiri, di sanalah kau akan tahu apa yang paling tepat kau lakukan. Tidak dengan harus duduk bersila, tetapi dengan melakukan kebajikan dan melakukan yang selaras dengan apa yang ada di sekelilingmu. Kek, Ya, kalau begitu izinkanlah aku pergi untuk mencari diriku sendiri, Kek. Terima kasih kepadamu karena kau telah mengakuiku sebagai murid.
Kali ini, aku ingin sekali menuju ke Mataram, Kek. Apakah kau mengizinkan aku? Sukmo, kalau itu yang kau inginkan, ya terserah kepadamu. Kau punya hati dan pikiran sendiri, dan kau pun punya perasaan. Sejauh mana kemampuan? Kalau kau memiliki tujuan ke sana, pergilah. Dan jangan kau tunda. Kalau kau menunda-nunda keinginanmu, maka kau tidak akan pernah tenteram. Kau tidak akan pernah tenang, Sukmo. Nah, sudah, pergilah. Tetapi hati-hati. Apakah kau pergi dengan Wulan? Aku tak tahu, Kek. Apakah ia mau atau tidak? Yang jelas, aku ingin sekali ke sana. Aku ingin tahu sejauh mana kota Raja Mataram itu. Aku ingin melihat istana. Wulan. Iya, Kek. Apakah kau juga ingin pergi ke Mataram bersama Sukmo? Tidak, Kek. Aku tidak mau pergi. Aku masih kecil. Aku belum tahu kemana harus melangkah. Lagi pula, untuk apa aku ke sana kalau tidak mampu melakukan apa-apa? Tidak, Kek. Aku tidak ikut Sukmo. Aku di sini saja. Aku lebih baik bersamamu. Nah, Sukmo, kau telah mendengar sendiri jawabannya, bukan? Artinya kau akan pergi ke Mataram seorang diri. Nah, sekarang apakah kau telah siap? Sebelum saya sering kemari, saya ingin sekali pergi ke Mataram, Kek. Aku sudah lama berpamit pada Wulan dan Doran. Tapi mereka tidak mau ikut. Setelah tertunda cukup lama, terpaksa kali ini aku harus mengikuti kemauanku. Masih bersama Aku tidak bisa Sandiwara menundanya Radio lagi. 91. Ya. Baiklah, Sukmo. Berangkatlah. Jika hal itu yang kau inginkan. Tetapi ingat, kau harus pamitan pada kedua orang tuamu dan kepada kakek maupun nenekmu. Ingat hal itu, Sukmo. Kau jangan mengabaikan orang-orang tuamu. Sebab bagaimanapun juga, merekalah yang membuat kalian ada di dunia ini. Nah, sekarang lekas dan pergilah. Ingat pesan kakek. Baik, Kek. Aji Sukmo kemudian memberikan hormat pada Ki Gunuk yang tetap duduk bersila. Dia meninggalkan orang tua itu yang duduk berhadap-hadapan dengan Wulan. Sukmo meluncur dan menyelam ke dasar sungai yang masuk dalam lorong gua itu. Menyelam hingga akhirnya muncul di muka gua Tritip. Dia kemudian melakukan perjalanan meninggalkan gua itu dengan kekuatan tenaga saktinya untuk meringankan tubuhnya, berlari dan berlari menyusuri semak belukar dan hutan belantara. Sementara itu, Nini Warih ibunya masih dilanda kegelisahan karena tidak tenang tinggal di rumah Ki Wulung. Dia mondar-mandir di belakang rumah. Beberapa hari lamanya dia diperlakukan tidak sedap oleh Nyai Wulung. Dia tidak Masih sadar bersama jika ibu Sandiwara mertuanya Radio sudah berdiri di 91. belakangnya. Aku tidak menyalahkanmu, anakku. Tidak, Bu. Sama sekali tidak. Aku hanya ingin kau menjaga dirimu dengan baik. Jangan sampai orang-orang memandangmu sebagai perempuan murahan. Kau istri seorang dalem dan seorang juru taman yang dipercaya oleh Kanjeng Prabu. Kau tahu artinya semua itu? Seperti dulu, aku juga pernah mengalami hal yang sama saat aku harus tinggal di desa ini seorang diri tanpa suami. Sama, Nduk. Kumohon kau tetap tabah. Nek, rasa-rasanya aku ingin sekali bertemu dengan Sukmo. Tetapi ia belum juga datang. Aku akan pulang ke rumah, menengok ke rumah teratak. Aku juga ingin menengok kedua orang tuaku. Aku pergi dulu ya, Nek ya. Kau akan pulang? Jangan, Tondok. Kalau kau pergi dari sini,
Artinya nanti kedua orang tuamu bisa marah. Bisa menilaimu yang tidak-tidak. Hanya sebentar, Nek. Barangkali nanti sore aku kembali. Aku tidak menginap di sana. Siapa tahu Masih Sukmo bersama ada di sana. Radio 91. Kalau itu yang menjadi keputusanmu ya terserah. Tetapi jangan menyalahkan nenek dan kakek kalau terjadi sesuatu padamu. Ingat, kau adalah menjadi tanggung jawab kami. Kamilah yang dititipi Warih untuk menanggungmu, bukan kedua orang tuamu. Kalau terjadi sesuatu padamu di sana, nenek dan kakek tidak tahu. Kau paham itu, Nini? Iya, Nek. Apapun yang terjadi, itu menjadi tanggung jawabku. Aku ingin mencari Sukmo di sana. Kalau Sukmo tak ada, aku akan kembali ke sini. Aku pergi dulu, Nek. Tolong nanti pamitkan pada kakek. Nanti sore aku kembali. Nini Warih meninggalkan Nyai Wulung yang terdiam dengan menggeleng-gelengkan kepala dan mengurut dadanya. Dia melihat menantunya nampak bersedih dan murung sekali. Wajah perempuan muda itu pucat sekali. Nyai Wulung tak bisa berkomentar apa-apa selain mengikuti perjalanan menantunya dengan tatapan mata kuyu. Dalam hatinya dia menyesal karena beberapa saat yang lalu dia marah pada menantunya itu. Kasihan Kondo. Masih Maafkan bersama aku Sandiwara Radio karena 91. kemarin kata-kataku cukup kasar kepadamu. Tetapi bukan maksudku menyalahkanmu. Kau tahu, sebagai seorang istri, berat sekali tanggungannya. Tidak seperti saat kita masih seorang diri. Anakmu tak ada, suamimu tak ada. Lalu ada laki-laki lain yang hadir dalam hidupmu. Itu tidak baik. Aku tahu kau pasti sedih. Kau pasti marah kepadaku. Tapi ya, semuanya telah terjadi. Kasihan kau, Nini. Duh, anakku. Hup, Nek. Jagat Dewa Batara. Ger, cucuku. Sukmo. Dari mana saja kau, Ger? Dari mana kau? Saya dari tempat kakek Gunuk. Oh alah, Ger. Kau ini bagaimana? Selalu ngeluyur terus dan pergi terus. Kenapa seperti itu, Sukmo? Nenek seperti tidak tahu siapa aku. Kakek ada, Nek. Kakekmu mencari rumput karena kau selalu pergi. Jadi Masih kakekmu lah bersama yang harus Sandiwara memelihara Radio kambing dan 91. dombamu. Kau mau menyusulnya? Tidak, Nek. Kalau tak mau menyusul ya sudah. Sana, makan dulu, minum. Tidak, Nek. Aku justru ingin pamitan kepadamu. Pamitan kemana lagi? Kau ini mau pergi kemana lagi, Sukmo? Datang, pergi. Datang, pergi. Datang lagi, pergi lagi. Kau tidak tahu kalau nenek dan kakekmu ini merindukanmu. Apakah kau juga tidak tahu bahwa ibumu ada di sini? Apa, Nek? Ibu ada di sini? Memangnya ibu pulang dari Mataram? Iya, ibumu baru pulang dari Mataram bersama ayahmu untuk menjengukmu. Tetapi kau selalu pergi. Dan ia ingin sekali bertemu denganmu, Sukmo. Lalu, di mana ibu dan bapakku? Bapakmu sudah kembali ke Mataram. Dan ibumu sekarang menuju ke Teratak. Menuju ke rumah kakekmu. Salah sendiri. Salah sendiri bagaimana? Kau jangan seperti itu, Aji Sukmo. Kau jangan menyalahkan orang tuamu seperti itu. Ibumu itu sangat kangen padamu, Ger. Kau harus mengejarnya. Baru saja dia pergi dari sini,
Dia mencarimu ke rumah orang tuanya. Ayo, susulah dia. Cepat susul. Tidak, Nek. Aku tidak mau menyusulnya. Aku tidak mau mengejarnya. Untuk apa? Aku ingin pergi ke Mataram. Dan aku tidak akan mengganggunya. Biarkan dia pergi. Aku tak mau tahu. Loh, mengapa kau mengeraskan hatimu, Ger? Mengapa? Tidak adakah sedikit kau luruhkan hatimu? Kau melihat kedua orang tuamu bersusah payah. Nenek dan kakekmu juga senantiasa merindukanmu. Sangat sayang kepadamu. Tetapi mengapa kau tidak mau tahu? Tidak, Nek. Bukannya aku tidak mau tahu. Kakek juga pernah bilang kalau aku disuruh untuk mencari diriku sendiri. Sekarang aku telah mendapatkannya, Nek. Aku telah mendapatkan diriku sendiri. Dan aku tahu siapa Aji Sukmo. Izinkanlah aku tetap melangkah dan berjalan. Nenek jangan menghalang-halangiku. Siapa yang menghalang-halangimu, Ger? Tidak ada yang menghalang-halangimu. Nenek mengizinkan. Kakek mengizinkanmu apabila kau mau pergi. Tetapi kau harus tahu bagaimana orang-orang di sekelilingmu amat mengharapkanmu. Kau jangan seenakmu, Sukmo. Hah? Sana, ku minta kau mengejar ibumu yang sedang menuju ke rumah nenek dan kakekmu. Ayo, pergilah sana. Kau jangan melupakan kedua orang tuamu, Ger. Hah? Aku tak pernah melupakannya. Siapa yang melupakan kedua orang tuaku? Tidak kan? Aku hanya ingin agar mereka pun tahu bahwa Sukmo sekarang bisa berjalan sendiri. Bisa melangkah pasti. Tolong pamitkan pada ibu dan kakek, Nek. Kalau hari ini aku pergi ke Mataram. Masih bersama Sandiwara Duo 91. Nyai Wulung beberapa saat lamanya hanya diam dengan mata setengah melotot. Mulutnya setengah menganga. Dia menggeleng-gelengkan kepala, memandangi cucunya. Sukmo tetap tenang, seakan tidak terjadi apa-apa. Tetapi ketika hendak pergi, Nyai Wulung menahan lengannya. Nenek tidak perlu menahanku. Aku tidak akan melepaskanmu pergi. Untuk kali ini kau harus tetap tinggal di sini, Ger. Nek, ada sesuatu yang ingin kulakukan di Mataram. Kau jangan menahanku. Kau jangan menghalang-halangiku. Tolong, lepaskanlah tanganku. Lepaskanlah, Nek. Tolong sampaikan pada ibu dan kakek bahwa aku menuju ke Mataram. Tidak, Ger. Jangan, Ger. Tunggulah. Ibumu nanti sore akan kembali ke sini. Ya ingin sekali bertemu denganmu, Ger. Hah? Walah, Ger. Mengapa kau keras kepala seperti ini? Kenapa, Ger? Percayalah, aku tidak akan melupakan bapak dan ibu. Tidak juga nenek dan kakek. Tolong pamitkan saja pada mereka. Aku akan pergi ke Mataram. Dan nanti pasti aku akan kembali. Aku tetap mencintai semuanya. Mencintai bapak dan ibu. Mencintai kakek dan nenek. Tidakkah nenek percaya? Tidak, Ger, tidak. Kau tidak boleh pergi. Kau harus menginap barang semalam di sini. Tunggulah Masih ibu. bersama Sandiwara Tunggulah, Duo Ger. 91. Dia nanti akan kemari. Kau jangan seperti itu, Sukmo. Kau jangan keras kepala. Aku tidak bisa membuang-buang waktu lagi, Nek. Izinkanlah aku pergi. Izinkanlah. Ada apa? Ada apa? Ada apa lagi? Mengapa kau menarik-narik tangan cucumu itu, Nyai? Ada apa lagi? Ada apa lagi, Nyai? Cucumu baru datang, sudah mau pergi lagi, Kek. Aku tidak tahu apa maunya. Kau mau pergi kemana, Tongger? Haji Sukmo cucuku. Kamu ini baru saja pulang. Mbok Yao makan dan minum dulu. Jangan seperti itu, Nger. Ayo, makanlah. Ibumu ada di dalam. Ibunya sudah pergi, Kek. Ah, Ibunya pergi ke Teratak, ingin menemui bapak dan ibunya. mantumu pergi. Mengapa kau tidak menahannya, Nyai? Kau ini bagaimana, toh? Kau ini bagaimana, Nyai? Kau selalu melakukan kesalahan terus.
Heran aku. Aku tidak bisa menahannya, Kek. Dia ingin mencari Sukmo. Dia tidak sabar menunggu anaknya. Kau tahu, Sukmo, kami tidak main-main. Ibumu benar-benar ingin bertemu denganmu dan kau pergi datang tanpa mengenal waktu. Ger, kau akan pergi kemana? Hah? Akan pergi kemana lagi, Ger? Kemana, Sukmo? Kek, kebetulan sekali kakek datang. Maafkan aku apabila tidak bisa mampir makan dan minum. Perutku masih kenyang. Aku habis minum air laut hingga sampai ke tenggorokanku. Izinkanlah, Kek. Aku akan pergi ke Mataram. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Asta